Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya harapkan barokahnya kepada pengasuh pondok pesantren Hidayatul Hasan Bunyai Siti Rohani Isri dan kepada Ketua Yayasan Hidayatul Hasan Ustaz Husain Romadi SH, sarjana agama, sarjana hukum ya, sarjana maaf. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi kepada Ustaz dan Ustazah yang sangat spesial, karena saking sayangnya mereka ini harus kita contoh. Kenapa? Karena mereka ini saking sayangnya kepada sampean, sampai lupa kapan mau menikah, kapan mencari rezeki, saking sayangnya sama sampean. Jadi sampean harus juga sayang kepada beliau-beliau ini. Entah itu ustadz-ustadznya, Ustadz Dilo, Ustadz Hamid, Ustadz Ari, saking fokusnya ke sampean sampai lupa kapan mau menikah. Cuma semoga mereka di tahun 2023 ini adalah tahun terakhir beliau-beliaunya berjodoh. Amin, amin, amin. Termasuk saya juga ya doakan. Amin. Tapi kalau ustaz-ustaz yang masih muda, semoga betah di sini, dan bapak mas-mas yang termasuk tua-tua yang udah mu'alim-mu'alimah, semoga tetap di sini dan memperjuangkan pondok Hidayatul Hasan. Dan beliau-beliaunya ini semoga dapat jodoh, tetap tinggal di sini, yang tetap berjuang di sini ya. Kecuali saya, amin amin ya Allah. Kalau saya kejauhan. Dan juga yang saya sayangi dan saya cintai kepada adik-adik, mbak-mbak yang sangat tampan rupawan, cantik jelita, senyumannya itu mempesona katanya. Tapi tidak tahu. Saya tidak pernah disenyumi soalnya. Saya tidak pernah disenyumi sama teman-teman. Terus pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis Isra Mi'raj ini. Karena banyak sekali orang atau umatnya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu kepingin menjadi seperti kita, karena beliau ini sangat spesial. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sudah mencintai sebelum kita ada. Itu adalah beliau. Sampai ketika beliau itu mau meninggal, kalau orang Jawanya sedo, yang beliau pikirkan siapa? Ummati. Sampai belum ada itu sudah disebut ummati. Gimana nasib umatku? Ummati. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita cara membalas cintanya Rasulullah terhadap kita. Pacarnya sampai itu kalah. Kenapa? Karena pacar sampai itu mencintai sampai setelah sampai sudah besar, sudah kelihatan mempesonanya. Kalau masih kecil dulu rebesen, terus masih ubelin, mungkin pacar sampai tidak suka belas. Tapi Nabi Muhammad beda. Sebelum sampai keluar saja, Nabi Muhammad sudah cinta ke sampean. Tinggal sampai cinta atau enggak ke Nabi Muhammad. Cara cinta kepada Nabi Muhammad nggak harus bawa banner, share mania, sholawat, nggak harus. Tapi cinta itu terletak di mana? Di dalam hati kita. Hati kita dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca sholawat. Nanti di Isra Mi'raj ada hikmah dari seorang yang mencintai Nabi Muhammad. Nanti kalau ceritanya nanti Ustaz Imron, saya bagian tentang apa ya?
ngapusi sampean lah. Tugas sing ngapusi sampean aku Ustaz Imron jantai cerita. Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita harus pahami dulu Isra sama Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj itu menaiki tangga. Jadi sampai yang Pondok Putra kok dari asrama barat ya, barat atau utara, barat ke Pondok Putri terus naik ke atas musola itu berarti Isra Mi'raj. Pungguhnya sampean, bukan pungguhnya Nabi. Kalau Nabi itu sampai ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha. Sampai lebih detailnya nanti ada kitabnya menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nabi Muhammad setelah naik ke atas ke langit itu tidak ke kanan atau ke kiri kemana itu. Cuma kenapa harus naik? Apa Allah itu di atas? Tidak. Itu cuma tanda bahwasanya orang yang luhur itu adalah dan yang luhur itu ada di atas segala-galanya. Nanti ada kitabnya. Kalau sampai mau beli, mau beli. Ini promosi. Nah, sampai pengen ngerti hikmah-hikmah ini. Kan itu kan banyak ada orang Yahudi yang memprotes kajian Nabi. Seandainya Isra Mi'raj itu kok ke atas, Isra Mi'raj itu kan menemui Allah ya. Berarti Allah itu ada di atas dong. Allah itu berarti bertempat. Ternyata tidak. Itu cuma alamat bahwasanya orang yang mulia atau zat yang mulia itu ada di atas segala. Terus Isra Mi'raj itu adalah perjalanan kajian Nabi. Sebelum Isra Mi'raj itu ada suatu kejadian. Yang pertama adalah meninggalnya sosok dua orang yang sangat melindungi dan mencintai kajian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seseorang yang tidak pernah atau kajian Nabi itu dan berani orang Quraisy membunuh kajian Nabi itu karena ada satu orang, yaitu siapa? Pamannya kajian Nabi. Siapa pamannya? Abu Thalib apa? Buka meneng kitab Khulaso. Terus kedua, derajat secara ekonomi itu naik atau beliau dihormati itu salah satunya karena Khadijah. Nah di tahun itulah beliau itu ditinggalkan dua sosok yang menopang kehidupan kajian Nabi, menopang dakwahnya kajian Nabi. Setelah meninggalnya dua orang ini, maka tahun itu dinamakan tahun susah karena kajian Nabi sangat susah. Setelah susah, kajian Nabi sedih, menangis. Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk mengisra mi'rajkan kajian Nabi, menghibur kajian Nabi. Nah di situ ada hikmah bahwasanya ketika kita mau berjuang atau menangis meratapi karena Allah itu tidak suka, tidak mau ketika hamba-hambanya itu sedih. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi itu sedih terus berdoa kepada Allah, maka sama Allah diajak jalan-jalan. Nek sampai pengen jalan-jalan, kalau Gusti Allah berarti diutus sopong jalan-jalan. Ya sampai kalau dulu kayak ngomong, sampai harus susah benar-benar doa kepada Allah. Nanti sampai Isra Mi'raj juga, tapi Isra Mi'raj tunggu sampai. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah rela ketika hamba-hambanya itu susah. Ketika hamba-hambanya susah, Allah itu selalu memberikan kemudahan. Jadi ada kaidah ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu adalah kasih sayangnya Allah terhadap sampeyan. Nggak bisa bahasa Indonesia full ya, karena saya orang Jawa tulen, awas nih pakai shot pokoknya asli. Shot. Jadi nggak bisa Indonesia full, nggak bisa. Terus malaikat Jibril
Jibril diutus oleh Allah disuruh memilih kendaraan yang bernama buruk. Ketika malaikat Jibril masuk ke dunia, masuk ke surga, surga itu buruk itu kan adanya di surga. Ketika masuk ke surga, langsung para buruk ini jejer semua. Ya kayak sampean lah, ketika sampean tahu ustadz atau ustazahnya mau lewat yang dicintai pasti kan langsung langsung datang, langsung siap. Ini ustadznya atau ustazahnya butuh apa langsung siap. Seperti itu. Buruk seperti itu, ketika buruk tahu bahwasanya malaikat Jibril ini diutus oleh Allah untuk mencari kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad, maka para buruk itu baris semua, langsung baris, siap-siap, kepingin aku sendiri. Sampai sama ketika sampean kok mencintai seseorang, hanya mencintai kanjeng Nabi maksudnya. Sampai harus ketika ada sholawatan datang duluan. Itu adalah alamat mahabbah. Selalu memprioritaskan, mendahulukan dalam segala hal. Nah, sampai makane nek sampai seneng karo ustaze, seneng karo ustazahe, sadurunge ustaze mlebu, sampe wis njero kabeh. Ojo dioprak-oprak. Nek sampai kebutuh dioprak-oprak berarti tidak seneng karo ustaze atau ustazah. Karena dilarang orang suka itu seperti itu, ditunjukkan oleh si ibu. Sampai kalau suka sama ilmu, ya berarti ketika ada pengajian kita sampai jangan mualimnya atau ustadznya yang nunggu, sampai yang nunggu. Itu adalah petunjuk atau menunjukkan bahwa sampai itu suka bersama kita atau ilmu agama. Dan sampai pelet-pelet berarti ketoknya ini rapat seneng kalau ilmu agama. Sudah baris, jadi cerita atau apa nggak tahu, pokoknya tak ngomong tak karena sampai rangkum dewi, sampai nyimpul ke dewi, ringkasan dewi. Kami kan harus pelajar apa wes MA, MTS, kuliah, ini sesuatu aku. Terus para buruk ini jejer semua. Setelah jejer ada satu buruk yang di pojokan. Di pojokan diem masih. Ini hati-hati yang di pojokan yang diem. Ini kalau sampai kok di pojokan diem berarti tidur biasanya. Ya. Yang di pojokan kok diem biasanya tidur. Tapi kalau buruk ini tidak. Beliau di pojokan diem, itu bukan diem. Diemnya bukan tidur, tapi apa? Tapi membaca beliau. Kenapa kok saya manggilnya beliau? Karena ini orang makhluk yang mulia juga buruk. Karena salah satu makhluk yang dinaiki oleh kajian Nabi. Sampai-sampai ulama mengatakan ketika ada onta yang dinaiki oleh sahabat, maka debu bekas pijakan onta itu lebih mulia daripada ulama sekarang. Berarti harusnya dibilang beliau menghormati. Buruk ini di pojokan, dia baca sholawat. Setelah itu malaikat Jibril lihat, ini apa buruk di pojokan. Nangis, saya baca sholawat, nyapot takon. Buruk, kenapa di pojokan? Turun lah, enggak. Buruk gak turun. Buruk itu gak tidur, gak sampai. Buruk itu gak makan, gak tidur, gak capek, pokoknya kalau ngomong kayak malaikat. Tanya, dan sampai kok gak antri kaya kanca-kancane. Kaya kanca-kancane baris. Kenapa sampai kok gak seperti itu? Saya daripada ikut dari seperti itu, mending saya di sini tawasul kepada beliau, semoga barokah sholawat saya bisa berjumpa pada kanjeng Nabi. Sebelum sampai sholawat, buruk ini sholawat. Sampai jadi jangan ragu, nek mau sholawat kok tidak ketemu kanjeng Nabi, ojo ragu. Buruk itu buruk, bukan umat Nabi Muhammad sing kayak sampean ini. Ojo sholawatnya ketemu karo kanjeng Nabi. Awalnya sampean sing duwe nafsu kalau tapi bedanya kalau mereka, kalau buruk, sholawatnya itu ada ta'alluq yang besar, mahabbah yang benar-benar. Beda dengan sampean.
Kalau sampai sholawat di gunung lambi, guru melayu-melayu, buah-buah joget-joget, ya apa lumayan sholawat. Karena sholawat itu dalam keadaan apapun tetap dapat pak. Cuma kalau kepengen sampai ketemu kanjeng Nabi, sampai dihormati kanjeng Nabi, dimuliakan oleh kanjeng Nabi, maka sampai harus ta'alluq mahabbahnya kuat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ini sudah 15 menit tinggal 5 menit lagi. Nah, ya boleh sepakat. Nah, setelah itu si buruk ini karena suatu ada keistimewaan, yaitu membaca sholawat terus, jadi sampai nggak usah jadi orang rame-rame, ngomong nggak usah, cukup jadi orang yang diam tapi sebasi. Nek pojokan tak apa-apa, yang penting spesial ya. Itu nek puro. Sampai ya ojo. Sampai nek pojokan mesti menang. Wong wiridan tak ngomong emang turu malah. Wiridan kayaknya bengak-bengok sampai menang. Mesti turu jadi. Makanya kalau wiridan muni dan sampai tak turu. Ini masih apa kayaknya? Terus setelah buruk dipilih karena keistimewaannya yaitu membaca sholawat pada Nabi, setelah dipilih dibawa ke hadapannya kanjeng Nabi. Setelah di hadapan kanjeng Nabi, sebelum kanjeng Nabi diistirahkan, beliau itu dibedah, tidak operasi dan beliau malaikat sebedah untuk orang pakai silet atau apa tidak tahu, semoga tidak usah mikir kayak itu. Pikirnya ceritanya kepiye, hikmahnya apa? Ternyata setelah dibedah, kanjeng Nabi dibersihkan yaitu gumpalan hatinya, gumpalan darah yaitu berupa hati. Itu dibersihkan sebanyak 3 kali menggunakan air zam sebelum beliau Isra Mi'raj. Berarti sampai ketika mau menjadi derajatnya tinggi, berarti apa? Sampai harus membersihkan hati sampai. Itu hikmah dari cerita Isra Mi'raj. Kenapa kok kanjeng Nabi dibedah hatinya? Karena ketika gumpalan hati ini salib, maka kulub salimun. Ketika gumpalan hati ini bagus, maka semua anggota tubuh sampai akan bagus. Maksudnya semua anggota bukan akhirnya berarti tidak seliu dan maunya akhlak sampai pasti bagus, ucapannya sampai pasti bagus. Kalau dipanggil Mbak, jadi Ustaz, enak ya dengerin. Jadi Ustaz, suaranya merdu. Itu dilihat dari hatinya. Jadi sampai kalau ketika mau mendapatkan ilmu, itu kan sebelum kanjeng Nabi Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat. Dan sampean ketika belajar ya, mau mendapatkan ilmu, harusnya gimana? Harusnya sampean juga membersihkan hati sampean. Gimana cara membersihkan hati sampean? Ketika ada hati sampean terkena apa yang jelek, maka sampean lawan. Wah kayak Mas Kai kok ngomongin ini sih. Kontak oleh hati sampean. Ini salah, ini salah. Supaya hati sampean itu semakin baik. Ketika sampean sudah baik hatinya, maka nur cahaya ilahi atau cahayanya Allah, ilmu itu kan cahaya ya. Cahayanya Allah, ilmunya Allah itu akan mudah masuk ke sampean. Seperti halnya Nabi Muhammad. Setelah dibersihkan, beliau Isra Mi'raj mendapatkan apa? Mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Jadi sampean harus lihat ustadz-ustadznya. Gerak-gerik ustadznya itu dilihat, dicontoh. Contoh misalnya memakai sandal, pakai kaki kanan dulu. Ustadznya masuk ke musola pakai kaki kanan, saya ikut pakai kaki kanan. Karena ustadz-ustadznya selain selain saya, ustadz-ustadznya ini adalah mu'allim fil ilmi wa tarbiyah. Dia mengajarkan ilmu juga mengajarkan apa? Memberikan contoh. Karena tidak hanya mulut saja, tapi menggunakan lisanul hal. Ya, dicontoh kecuali ustaz. Kalau ustaz tidak terlalu kayak gitu. Ustaz biasa-biasa. Saja.
udah malam kayak udah sepi ya. Terus berarti pelajaran yang ketiga, ketika kita mau belajar, kita juga harus membersihkan hati kita. Sama Ustaz juga hatinya kotor dan bersih-bersih, juga kotor. Terus lama ini nanti ketemu Nabi Musa, itu kenapa kok bolak-balik? Nanti ada historikes yang Nabi Musa. Ketika bertemu Nabi Musa setelah mendapatkan suatu amanah, yaitu perintah sholat 50 waktu. Ketemu Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, "Hai Nabi Muhammad, engkau mendapatkan apa setelah menghadap kepada Allah?" "Saya diperintahkan untuk sholat 50 waktu." Sudah, sampai kembali lagi minta keringat kepada Allah. Terus seperti itu sampai 5 kali. Setelah terakhir Kanjeng Nabi minta keringan lagi, tidak mau, malu sudah bolak-balik jaluk isi. Ya sampai kudu dia isi itu bolak-balik dia isi. Kanjeng Nabi ya wong sing mulya isi jaluk terus. Ini sirinya apa? Ternyata di riwayat yang lain dijelaskan Nabi Musa itu kalau bahasa anak-anak itu ditutup ditanyain oleh para nabi, ditanyain sampai kok gak takdir kok kalau Nabi Muhammad sampai menyuruh bolak-balik dan kasihan kan. Saya itu bukan seperti itu, para nabi. Saya Musa, kenapa kok menyuruh Nabi Muhammad ke atas terus balik lagi? Kenapa? Karena saya itu kepingin bertemu dengan Nabi terus, kepingin cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara menunjukkan selalu ingin bertemu. Kayak sampean lah, senang karo pacarnya mesti pengen ketemu. Jadi itu triknya Nabi Musa untuk apa? Untuk selalu dekat pada Kanjeng Nabi. Nah itu ditanyain oleh Nabi Musa, para nabi, sampai bertemu dengan Nabi Muhammad berapa kali? Para nabi itu bertemu dengan Nabi Muhammad berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ketika naik bertemu, ketika ke bawah bertemu. Nabi Musa berapa kali? Lebih dari 2 kali. Ketika sampai kau suka dengan suatu kitab, suka dengan pelajaran ilmu, suka dengan seseorang, maka sampai sering kau bertemu. Mbak sing seneng karo Mbak Alfi, dia sering ketemu, ceklo terus. Sampai sebagai jurumnya, ceklo jurumnya terus. Karena itu tanda orang suka, ingin selalu bertemu. Kemana-mana bawa nado, tandanya ini suka. Ngomongnya seneng tapi nggak pernah ketemu, berarti itu usi. Itu tanda wong seneng. Itu mungkin segitu saja dari saya. Nanti tambah-tambahannya dari ceritanya sama Ustaz Ron. Saya nggak terlalu bisa ceramah kayak gitu, tidak bisa. Saya bisanya wis ngaji, alhamdulillah sebagai puji, ilahi, yang lainnya tidak terlalu. Mungkin ketika ada tutur kata saya yang nggak enak, yang menyindir sampean, yang nggak bagus, nggak enak di dalam hati sampean, saya mohon maaf saya sebesar-besarnya, karena itu saya nggak sengaja. Untuk diri suka cakap. Mungkin karena zakatnya kurang ya, mungkin zakatnya kurang dari ini. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.